Siapa kamu? Kenapa kamu hanya mematung berdiam diri di sana? Apa yang sedang kau lihat? Kataku sembari menatap seorang gadis yang ada di balik cermin. Aku sudah di sini sejak dulu, jauh sebelum engkau menemukanku. Sekarang aku kembali bertanya padamu, apakah kau nyaman dengan keberadaanku di sini? Jawabnya, ini adalah kisah tentang sosok di balik sebuah cermin tua yang aku temukan beberapa saat yang lalu, saat kami berjalan-jalan di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Di balik cermin yang aku bawa pulang, ternyata ada sesosok yang selalu memperhatikanku. Sesosok gadis usia 20-an dengan baju berwarna kuning yang sangat pucat. Sesekali ia tersenyum, sesekali ia menangis. Senyumnya pun sangat getir. Siapakah dia? Mari kita masuk ke ceritanya. Mas, aku mau cermin yang itu. Aku suka sekali bentuknya. Menurut aku ukirannya begitu indah. Kataku kepada suamiku sembari menunjuk kepada sebuah cermin tua yang aku lihat saat kami berjalan-jalan di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Di sana ada sebuah toko yang memang menjual barang-barang antik. Tapi entah kenapa dari sekian banyak barang yang ada di sana, aku sangat tertarik dengan satu cermin. Sebenarnya bentuknya pun sederhana. Bahkan pantulan cermin itu sudah tak muda lagi. Terlihat sekali aura tua di sana. Tapi justru itu yang membuatku sangat tertarik. Wah, rupanya ibu ini matanya sungguh jeli. Ini adalah barang antik, Bu. Kami baru saja mendapatkannya beberapa bulan yang lalu. Tidak banyak orang yang memuji barang ini. Katanya sudah terlalu tua. Tapi ternyata ibu justru menyukainya. Kemarin ada seseorang dari Jakarta yang juga menyukainya. Tapi tidak cocok harganya. Itu adalah kalimat yang terlontar dari Pak Dahlan, seorang pemilik toko. Ya, pemilik toko ini. Sejujurnya kami memang gemar barang antik. Suamiku sudah beberapa kali ke sini, tapi untukku ini pertama kalinya. Sepertinya kali ini aku setuju sama kamu, Dek. Aku juga suka. Gimana kalau kita beli saja? Suamiku pun menimpali kalimatnya. Aku pun tersenyum mendengarnya. Karena dengan demikian, cermin antik itu akan segera ada di rumah kami. Pak Dahlan, kalau begitu kami tidak menunggu waktu lama lagi. Kami tidak punya banyak waktu dan nggak mau membuang waktu banyak. Seperti biasanya, berapa harganya? Kalau memang cocok, saya akan minta cermin itu dikirimkan segera ke Jakarta ke rumah kami. Nggak mungkin toh kami membawanya sendiri di mobil. Cukup besar Pak, repot. Mendengar kalimat yang dilontarkan oleh suamiku, Pak Dahlan pun tersenyum. Ah Bapak, saya senang kalau barang-barang saya dibeli sama Bapak. Karena yang sudah-sudah dirawat dengan baik. Memang sih tujuan saya jualan untuk cari untung. Tapi kalau barangnya dirawat juga, saya juga ikutan senang. Harga cermin itu 12 juta Pak. Cukup murah untuk harga sebuah cermin antik. Karena ini bukan cermin biasa. Konon katanya dari sejarahnya, beberapa generasi yang lalu cermin ini pernah berada di sebuah rumah yang dimiliki oleh seorang bangsawan Pak. Dan entah benar entah tidak, ada yang bilang kalau cermin ini tuh membawa keberuntungan. Tapi ini katanya loh Pak. Entah kenapa setelah mendengar penjelasan Pak Dahlan barusan, aku makin tertarik dengan cermin ini. Memang benar kata orang, setiap barang itu memiliki jodohnya dengan kita, dengan penggemarnya. Dan aku berpikir, cermin ini sudah memilih kami. Buruan Pak, dibayar saja, nggak usah ditawar-tawar, Mama sudah suka banget. Wah, kalau istri saya sudah bilang begitu, artinya saya harus mengabulkannya, Pak. Tanpa menunggu lama, suamiku langsung membayar cermin tersebut sesuai dengan harga yang telah disepakati, 12 juta rupiah, seperti yang diminta oleh Pak Dahlan. Pak Dahlan yang senang sekali, segera menyuruh anak buahnya untuk mengemas cermin tersebut dan mengangkutnya di atas mobil pick-up untuk dibawa ke Jakarta. Tentu, Pak Dahlan sudah tahu, bahkan hafal sekali alamat rumah kami. Boleh dibilang, sebagian besar barang-barang antik yang ada di rumah kami berasal dari tokonya Pak Dahlan. Bapak dan Ibu santai saja. Barang sudah saya kemas. Barangkali akan sampai di Jakarta dalam beberapa hari ke depan. Mungkin 4 atau 5 hari Pak, seperti biasanya. Karena kami juga masih harus mampir-mampir dulu ke kota lain di sekitar Jakarta untuk mengantarkan pesanan yang lain, kata Pak Dahlan. Sore hari di rumah kami yang memang sudah sangat penuh dengan barang-barang antik.
Aku menyiapkan secangkir teh untuk suamiku. Dan seperti biasanya, aku perhatikan satu persatu barang-barang antik yang sengaja kami jajar di galeri. Kami menyebutnya galeri, karena memang kami memiliki sebuah ruangan yang khusus untuk memajang barang-barang antik koleksi kami. Kebetulan sekali, beberapa jam yang lalu, cermin dari Pak Dahlan sudah sampai. Dan apakah berada di dalam galeri? Ternyata tidak. Begitu cermin sampai, aku dan suamiku langsung meletakkannya di dalam kamar, di sebuah sudut yang kami rasa masih kosong. Entah kenapa bagi kami, cermin ini sangatlah istimewa. Oleh sebab itu, kami meletakkannya di dalam kamar, di sebuah sudut, di mana di sampingnya ada meja antik juga yang kami dapatkan beberapa tahun yang lalu dari kota lain. Memang benar kata Pak Dahlan, cermin ini sepertinya memiliki aura tersendiri, sebuah aura kemegahan yang menurut aku tidak bisa dibohongi. Begitu cermin ini kami letakkan di dalam kamar, kami merasa seolah-olah ada sebuah kekuatan magis yang terpancar dari baliknya. Tapi aku berpikir mungkin ini hanya perasaanku saja. Aku terus memandangi cermin itu beberapa saat, sampai suamiku menegur aku. Gimana bu, seneng ya sama cerminnya? Diliatin terus dari tadi. Kalau begini bisa-bisa lama-lama bapak kalah nih sama cerminnya. Bapak saja nggak pernah diliatin sama kamu sampai kayak gitu. Celetuk suamiku menggoda, dan dia memang selalu seperti itu. Mas Dirman memang suami yang baik. Dia selalu saja bercanda setiap saat. Termasuk tadi siang, saat dia menegur aku soal cermin. Aku yakin dia tidak benar-benar cemburu atau marah. Karena aku pun juga tahu kalau dia sangat menyukai cermin ini. Sore ini kami berdua memutuskan untuk ngobrol di teras belakang, sembari menikmati matahari yang terbenam dan secangkir teh. Kami membicarakan hal-hal yang ringan-ringan, dan memang itulah kegemaran kami setiap sorenya. Hampir bisa dipastikan kami selalu bercengkerama di teras belakang. Tak terasa, azan maghrib pun terdengar. Kami memutuskan untuk segera masuk ke dalam rumah. Kemudian malam harinya, setelah azan Isya berkumandang, kami memutuskan untuk sholat berjamaah. Hanya suamiku dan aku, karena anak-anak kami sudah berkuliah di luar kota semuanya. Karena malam itu tidak ada kegiatan yang mengharuskan kami untuk keluar rumah, ataupun tugas perusahaan yang harus dikerjakan oleh suamiku. Ya, memang kami memiliki sebuah perusahaan keluarga. Biasanya malam hari, suamiku selalu mengecek hasil pekerjaan yang dilakukan oleh anak buahnya, tapi tidak malam ini. Kami merasa begitu lelah dan langsung memutuskan untuk bersiap tidur. Pukul setengah 10 malam hari. Malam ini begitu sunyi, tidak seperti biasanya. Para pembantu sepertinya tidur begitu cepat. Mungkin mereka kecapean karena sudah bekerja seharian. Aku pun sudah merasakan kantuk yang luar biasa. Di tengah mataku yang sudah mulai sayu, tiba-tiba aku mendengar suara gumaman, entah dari mana. Sepertinya suara wanita yang sedang bergumam. Dan anehnya, aku tidak tahu apa yang sedang dia gumamkan. Sepertinya dia memiliki bahasa sendiri yang hanya dia yang mengerti. Sebenarnya aku ingin tidak memperdulikan suara itu, karena memang aku tidak mengerti sebenarnya dia itu berbicara soal apa, dan apa yang dia bicarakan, atau siapa yang sedang ngobrol sama siapa. Tapi suaranya cukup mengganggu, sehingga membuatku tidak bisa terlelap tidur. Aku memutuskan untuk pergi ke toilet untuk buang air kecil. Kakiku melangkah perlahan menuju pintu toilet yang ada di dalam kamar tidur kami. Dan setibanya di pintu toilet, aku mendengar ada suatu barang yang terjatuh. Mungkin ada seseorang yang menjatuhkannya. Tapi siapa? Aku berpikir mungkin ini adalah salah satu asisten rumah tangga kami yang tidak sengaja menjatuhkan barang, sehingga aku diamkan saja. Sampai aku mendengar suara ketukan dari pintu kamar tidur kami. Setelah buang air kecil, aku bergegas menuju pintu kamar tidur untuk membukanya dan mencari tahu siapa yang mengetuknya malam-malam begini. Begitu aku meraih gagang pintu dan aku buka pintu kamar tidur, aku agak heran karena tidak ada seorang pun di sana. Suasana ruang tengah begitu hening, gelap, karena memang lampu sudah dimatikan semuanya seperti biasanya. Tidak ada seorang pun yang aku lihat di sana. Bahkan di garasi mobil yang terletak di seberang ruang tengah pun tidak ada seorang pun yang ada di sana. Biasanya suka ada Darto yang selalu nonton TV, mungkin nonton pertandingan sepak bola atau apalah kegemarannya. Tapi malam ini tidak seorang pun ada di sana. Benar-benar sunyi, dan suasananya benar-benar hening dan sedikit gelap.
Entah kenapa bulu kuduku bergidik seketika. Dan aku berpikir, kemungkinan aku kelelahan sehingga aku berhalusinasi mendengar suara ketukan pintu. Aku pun membalikkan badanku untuk kembali tidur di atas ranjangku. Tapi tak disangka, ada sosok yang hampir saja menabrakku dari arah belakang tubuhku. Aku sangat kaget. Aku tidak bisa melihat jelas sosok apa itu, tapi yang jelas dia adalah wanita berbaju kuning. Wajahnya sangat pucat. Karena kaget, aku pun berteriak kecil. "Ah, siapa kamu?" Tapi seketika, aku mendengar suara suamiku yang membangunkanku dengan sangat keras. Tangannya menggoyang-goyang pundakku dengan cukup kuat, dan aku pun terbangun dari tidurku. Ternyata, aku bermimpi. "Kenapa, Bu? Apa ibu mimpi buruk?" tanya suamiku, yang melihat wajahku yang pucat pasi dengan keringat dingin yang mengguyur seluruh tubuhku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ia pun segera mengambil air putih di dalam gelas yang terletak di pojok ruangan. "Iya, Pak. Aku tadi mimpi nabrak seseorang. Tapi aku nggak tahu itu siapa. Dia hanyalah sosok perempuan berbaju kuning, Pak." Aku berusaha menjelaskan pada suamiku apa yang aku lihat di dalam mimpi. "Ya sudah, Bu. Ini Ibu minum, terus Ibu tidur lagi. Mungkin Ibu kelelahan saja sampai mimpi buruk begitu. Atau Ibu ada yang serius yang dipikirin yang nggak ngomong ke Bapak?" tanya suamiku begitu baik. "Tidak, Pak. Aku tidak memikirkan apa-apa." Segera kurai gelas berisi air putih dari tangan suamiku. Aku meminumnya seteguk demi seteguk. Memang sih, aku merasakan sedikit tenang. Dan aku kembali berbaring, memejamkan mataku, berusaha untuk tidur lagi. Beberapa saat setelah mata ini terpejam, aku segera melihat sebuah lorong yang sangat panjang. Lorong ini gelap. Di ujungnya, aku melihat cahaya putih yang cukup terang. Dan di balik cahaya itu, tiba-tiba saja aku mendapati sesosok wanita. Ya, perempuan berbaju kuning yang sudah pernah aku lihat sebelumnya. Dia memakai kebaya kuning yang sangat pucat. Wajahnya tak kalah pucat. Tatapannya kosong. Matanya begitu dalam. Jika dilihat sekilas, ia seolah tak memiliki bola mata. Rambutnya disanggul. Akan tetapi, rambut bagian depannya sedikit acak-acakan. Dia kembali bergumam. Dan anehnya kali ini, aku dapat mendengar dengan sangat jelas apa yang dia katakan. "Aku adalah Darcy, sosok yang menghuni cermin itu. Cermin yang kau beli beberapa hari yang lalu." "Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini?" "Cermin itu adalah rumahku. Aku sudah berada di sana. Bahkan sudah lama sekali. Sebelum kamu menemukan cermin itu. Apakah kamu merasa terganggu dengan keberadaanku?" Aku pun menggelengkan kepalaku. Memang sejujurnya aku tidak terganggu. Tapi aku hanya cukup kaget saja. Ternyata dari cermin yang aku pilih beberapa hari yang lalu, ada sosok yang menghuninya. Dan sosok itu buatku sedikit menyeramkan. Siapakah Darcy? Aku begitu penasaran. Belum juga aku bertanya, aku pun segera terbangun dari tidurku. Ini adalah mimpi keduaku setelah cermin itu berada di dalam kamar. Tapi aku sama sekali tidak merasa takut kali ini, karena aku bisa bercakap-cakap dengan sosok Darcy. Lantas, apakah aku ketakutan dengan keberadaan cermin itu di dalam kamar? Anehnya tidak. Aku justru semakin mengagumi keberadaannya. Setiap hari, aku pandang cermin itu bermenit-menit. Aku sering kali membersihkannya sendiri dengan tanganku, dan aku tidak menyuruh asisten rumah tanggaku. Terlebih lagi, setelah keberadaan cermin itu, usaha yang dijalankan oleh suamiku berkembang begitu pesat. Mungkin benar apa yang dikatakan oleh Pak Dahlan. Cermin ini membawa aura positif yang mungkin saja berpengaruh pada usaha yang dijalankan oleh suamiku. Pak Dahlan pernah bilang kan, kalau cermin ini membawa keberuntungan. Saat itu, kami belum mempercayainya sampai kami membuktikannya sendiri. Hari ini usaha keluarga kami berkembang begitu pesat. Entah sebuah kebetulan atau memang Darcy membawa keberuntungan. Aku pun tak tahu. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Dan hari ini 5 bulan sudah cermin itu berada di rumah kami. Ya, cermin itu berada di kamar tidur kami. Ini adalah siang hari, langit begitu mendung tidak secerah biasanya. Tiba-tiba, ponselku berbunyi, dan aku pun melihat
Di sana ada nama Rian. Rian adalah sahabat salah satu dari anak kami yang sedang berkuliah di luar kota. Assalamualaikum Tante. Maaf, saya mau mengabarkan sesuatu yang mungkin Tante tidak ingin dengar. Tapi saya tidak ingin menundanya Tante. Suara Rian terdengar begitu berat dan sedikit tergesa-gesa. Sepertinya ada sesuatu yang buruk yang ingin dia sampaikan. Ada apa nak Rian? Kenapa kamu begitu buru-buru? Apa yang terjadi di sana? Beberapa detik obrolan kami terjeda. Sepertinya Rian sedang mengumpulkan keberanian untuk menyampaikan kabar ini. Alvin, Tante. Alvin kecelakaan. Alvin adalah nama anak kami yang pertama yang sedang berkuliah di luar kota. Dan Rian menyampaikan bahwa siang ini Alvin mengalami kecelakaan. Aku pun begitu kaget. Mataku terbelalak dan menanyakan kabar Alvin. Apakah Alvin baik-baik saja? Dirawat di rumah sakit mana? Apa dia harus dilarikan ke rumah sakit? Suaraku begitu terburu-buru ingin mengetahui kabar putra kami. Alvin meninggal, Tante. Mendengar kabar itu, bagiku dunia seolah berhenti berputar. Sekelilingku mendadak berubah menjadi sangat gelap. Setelah mendengar kabar dari Rian, aku tidak bisa mengingat apa-apa lagi. Sampai suamiku membangunkanku dan aku sudah tertidur di atas tempat tidurku. Aku pingsan untuk beberapa saat. 2 minggu berlalu setelah kepergian Alvin. Setelah kabar buruk itu aku terima dari Rian sahabatnya. Aku pun sudah sedikit tenang sekarang. Karena bagaimanapun juga waktu yang menyembuhkan semuanya. Akan tetapi, aku masih sering merenung mengingat putra kami. Bagaimana tidak, kami sangat menyayanginya. Putra pertama kami yang saat itu sedang berkuliah di luar kota dan baru berusia 22 tahun. Bahkan sebentar lagi dia akan menjadi seorang sarjana seperti yang kami cita-citakan sedari dulu. Berpulang dengan cara yang cukup tragis. Badannya harus hancur, tergilas oleh sebuah truk. Menurut cerita teman-temannya, dia mengalami sebuah kecelakaan sepeda motor. Dia terjatuh tergelincir. Alvin memang selalu mengendarai sepeda motornya untuk pergi kuliah. Menurut teman-temannya, jalan di mana tempat Alvin mengalami kecelakaan adalah memang jalan angker, yang konon katanya tempat itu sering digunakan oleh para pelaku ritual pesugihan untuk mencari tumbal. Mendengar cerita dari teman-temannya, kami sungguh tidak mau ambil pusing. Hingga hari ini, aku kembali mengalami sebuah kejadian yang di luar dugaan. Kali ini aku tidak sedang bermimpi. Aku sedang bercakap-cakap dengan suamiku di teras belakang. Malam hari, pukul 8.30. Tiba-tiba saja suamiku meminta tolong untuk mengambilkan kacamata. Dia ingin membaca sesuatu. Bu, tolong ambilkan kacamata Bapak. Bergegas aku berjalan dari teras belakang, menyusuri lorong, ruang tengah kemudian masuk ke ruang tidur kami. Di atas meja terdapat kacamata suamiku. Dan ketika tanganku hendak meraih kacamata itu, tiba-tiba ada hawa dingin yang menyeruak dan menghantam sekujur tubuhku. Entah itu hawa apa. Aku khawatir mungkin aku akan pingsan lagi, tapi ternyata tidak. Anehnya, sesuatu yang lebih dari pingsan aku alami. Sebuah kejadian yang mungkin di luar nalar untuk diceritakan. Setelah hawa dingin menabrak sekujur tubuhku, aku merasakan aku sedang berada di dimensi lain. Aku tidak sedang berada di kamarku. Aku berada di suatu tempat yang sangat gelap. Dan aku melihat sosok wanita berbaju kuning itu duduk dengan tenang di sebuah kursi yang tak lain dan tak bukan. Kursi itu adalah kursi yang terletak di dalam kamar tidur kami. Ya, saat ini aku berada di kamar tidurku bersama sosok hantu wanita penghuni cermin itu. Dan dia duduk di sana sendirian. Dia menoleh ke arahku perlahan. Kenapa? Apa kamu takut? Dia bertanya seperti itu padaku. Tidak, aku tidak takut. Tapi apa yang kamu mau sekarang? Mendengar pertanyaanku, wanita itu pun tersenyum. Tapi senyumnya bukan senyuman yang manis. Kali ini senyumnya sedikit sinis dan membuat aku sedikit ketakutan. Aku berusaha menguasai rasa takutku. Aku tidak ingin terlihat ketakutan di depannya. Terima kasih, Lasmi. Aku sekarang sudah membawanya. Dan sekarang aku sudah tidak sendiri lagi di dalam cermin itu. Membawanya? Membawa siapa? Beberapa saat setelah aku melontarkan pertanyaan itu, tiba-tiba dia memberiku sebuah pandangan.
Aku melihat jalan raya siang hari, jalanan yang sangat panas, matahari bersinar terik. Aku melihat Alvin mengendarai sebuah sepeda motor. Tapi dia tidak sendiri. Dia membonceng sesosok wanita yang tak lain dan tak bukan adalah wanita si penghuni cermin. Wanita berbaju kuning yang berwajah sangat pucat. Entah apa yang telah dilakukan sosok itu pada anakku. Tapi yang jelas, setelah aku melihat pandangan tersebut, tiba-tiba saja motor yang ditumpangi Alvin oleng. Dia tergelincir tanpa sebab. Tubuhnya pun tergilas oleh truk besar dan hancur di sana. Alvin, anakmu kini sudah bersamaku. Bukankah kau sudah merasakan bisnis yang dijalankan suamimu berkembang begitu pesat? Apakah kau tidak menyadarinya jika semuanya itu bisa terjadi setelah aku berada di sini? Terima kasih kau sudah merawatku. Tapi aku tidak melakukan perjanjian apapun denganmu. Kenapa kau tega mengambil putraku? Aku tidak perlu melakukan perjanjian apapun. Dengan kau memilihku, dan aku pun mengiyakan. Dengan adanya aku di rumah ini dan kau merawatku dengan sangat baik, itu ku anggap lebih dari sebuah perjanjian. Kau sudah memberi apa yang aku mau, dan aku pun sudah memberi apa yang engkau inginkan dan kau suka. Sekarang, anakmu Alvin sudah bersamaku, dan aku sangat bahagia, karena aku tidak lagi kesepian. Sosok itu tersenyum sesaat, dan kemudian aku melihat sosok Alvin yang berdiri dengan tatapan sedih, kosong, dengan wajah yang berlumuran darah. Dia berdiri tepat di belakang wanita itu. Aku tak pernah menyangka, tanpa kami niatkan, kami sudah melakukan sebuah perjanjian iblis. Dan kini putra kami telah membayarnya dengan nyawa dan darahnya. Alvin adalah tumbal tanpa sengaja.